Malam JM Team, halo apa kabarnya? Ketemu lagi nih dan Evelyn senang banget juga mengucapkan terima kasih buat dukungan dari JM Team semuanya. Itu adalah sebuah kehormatan ya, saya akhirnya bisa masuk nominasi. Waduh, ajang yang sangat bergengsi sekali ini ya. Santini JM TV Award 2025, kasih tepuk tangannya dong. Keren. Dan pastinya buat JM Team semuanya yang belum ngevote atau lupa, aduh jangan sampai kelewatan. Ayo buruan ya. Vote aja sekarang karena malam hari ini akan ditutup persis jam 12 malam. Dan tenang saja, bukan cuma Evelyn hari ini yang mendambakan hasil yang terbaik karena ada juga nomine yang lain di sini. Rizal Pahlavi. Ini dia nih. Kita diapit sama dua nominator. Dua nominator akhir. Iya. Tapi nomini ya Nomini, kalian ya. nomini. Udah pernah menang belum? Belum, tahun lalu kan ada apa tahun lalu ya kejadian. Soalnya Kompas.com udah pernah menang. Suka nih. Beda. Oh, makin menyisihkan gue nih. Kebetulan Fansnya ini. yang speech tahun lalu Mas Firzi. Waduh, saya terima trofi Apa, Jar? udah. Dapat apa? Iya. Benar. Tapi kan di sini tuh selalu dinanti sama JM Team, betul nggak? Iya Komentar dong. selalu ramai kalau ada Ali Ali Bawazir. Ini hari ini terakhir voting ya? Iya. Tuh, gua aja lu yang ngomong dong lu. Seolah-olah Gimana coba? gini sih, Iya. seolah-olah nggak pengen di vote. Nah makanya iya, lu Ngincar pakai swing voter promo, aja, swing voter. Iya. Swing Apa, voter. silent majority. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Tuh, jam 12 malam ayo ada upaya-upaya. Ayo, nggak upaya untuk- boleh, di close up dulu, upaya. boleh lah. ada Kenapa Evelyn, harus ada vote? Rizal, tapi yang Iya, menang siapa, Rizal. Jar? Yang menang siapa? Mister. Adi. Oh bener-bener Ganjar ya. Tidak ya. Kita pasti support lah. Pokoknya ayo JM Team semuanya, kita tim DPI gasken pokoknya. Dan yang pasti di sini juga Evelyn baru tahu nih ternyata ada hobi baru yang lagi populer sekarang. Ini dia pemain foot golf kita. Firzi Idris. Apa kabar? Itu gimana sih mainnya? Sama- Jadi penasaran. Literally Ikut sama aja. kayak main Ikut aja golf ya, ikut aja tapi pakai bola. Bukan di gitu. swing Ini pakai teman-teman tombak. di JM Team ini, di JM TV semua pada seneng banget pas kemarin kan pada pertama nyoba juga dan pada happy semua, pada ngomongin tadi sampai sebelum siaran pada senang kok. Evelyn silakan ikut next. Oke, boleh. Evelyn Iya. jadi penasaran. Pada seneng ya, Zi? Kecuali ada yang nggak bisa bangun pagi nih. Siapa? Nonton MU Nonton kemarin. MU. Begadang mungkin. Nungguin, Oh, iya. nungguin MU. Nungguin kalah. Deg-degan ya. Doanya semoga kalah gitu ya. Hampir kalah itu. Tapi MU sih harus dipuji ya dengan performanya. Boleh. Nanti kita akan bahas ya buat JM Team semuanya, fans-fans MU nih udah pasti pada menunggu semuanya. Anyway, sebelum kita masuk ke MU, ini Evelyn cuman pingin menyapa sesama fans Arsenal kita yang mulai apa lagi nih? terkejar ini gimana Kak Aldi? Tipis-tipis aja. Kalem. 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 ya? Keep calm. Ketenangan ini yang aku Degan butuh. tetap. Tetap deg-degan ya Kaldi ya. Iyalah. Oke, kita bahas yang lagi seru karena tadi kan kita lagi bahas award-awardan kan. Kita udah pernah tahu nih Dembele ya, yang akhirnya keluar lagi kali ini sebagai pilihan FIFA Best Player ya. Yap, betul, luar biasa. Ya semoga Evelyn dan Rizal juga bisa nanti terpilih. Besok Titipan. enggak gitu kok maksudnya. Maksudnya ya terserah JM Team aja memilih yang terbaik. Vote. Oke. Tapi kalau bisa Oke. pilih. Vote. Tapi kalau bisa pilih. Tetap ya punchline-nya baik. Nah, ini satu hal yang sebenarnya kita semua pasti sepakat sih ya. Indonesia tuh sangat bangga sekali, walaupun memang Rizky Ridho mungkin harus merelakan gak menang untuk pemilihan dari Puskas Award, tapi untuk satu perwakilan Indonesia bisa ada di sana aja tuh udah sebuah kebanggaan sekali, sebangsa-bangsa, senegara-negara bangga semuanya. Menurut kalian gimana? Silahkan berkomentar. Ya. Silakan Firzi dulu deh. Montiel ya akhirnya yang dari Independiente lagi-lagi gol salto, ini tahun keempat gol salto terpilih sebagai pemenang FIFA Puskas Award. Kalau lihat golnya sih sebenarnya emang bagus ya, cuman ini udah beberapa kali terjadi juga di dunia sepak bola, maksudnya secara teknik ini bukan suatu hal yang baru terjadi sekarang. Tahun lalu itu si ini ya Garnacho ya. Iya. 2 tahun sebelumnya ya salto Yang lawan Everton. iya. Goodison. Dan emang Rizky Ridho kalau kita tahu banyak potongannya ya di sosial media juga yang katanya dia udah menangin itu, ngambil Nenteng. footage juga dari JM Awards yang terakhir itu, kocak banget nenteng trofi itu. Del Piero yang bawain ya. Nah itu hoax ya teman-teman. Nah akhirnya sekarang Montiel yang akhirnya terpilih.
menurut gue secara teknik gue justru suka yang satu lagi tuh bek kanannya Atlas ya, Orantia yang dia ngontrol dada, abis itu ngontrol paha sekali terus dia ngelepas volley dari luar kotak penalti. Menurut gue itu yang lebih keren ya gue pribadi. Tapi tadi kita bahas bagaimana gol salto ini kayaknya jadi favorit fans, favorit legends dan lain-lain yang memilih. Iya, kalau emang lihat dari teknik nih, gue inget di Serie A dulu pernah ada kayak gini juga, si Fiorentina lawan siapa gitu, gue lupa. Waktu itu back juga kok yang nendang. Jadi emang bagus tapi. Mika Richard. Hah? Bisa tuh dia. Mika Richard paling bisa dia, paling bisa. Back Fiorentina dulu. Iya, Jauh. Doang yang gue tahu. Kayak orang Inggris di ini Serie A kayak waktu itu tebak-tebakan Iya, kita ya, pada nggak jawabannya. bisa nebak, pada nggak bisa nebak. Nah tapi ya lagi-lagi gol salto jadi favorit ya. Mungkin kedepannya akan ada variasi lain lah, jangan salto mulu, bosen. Iya. Udah Itu juga. sering. Buat gue lebih bagusnya gol Rizky Ridho loh. Paling Gimana bagus. tuh? Karena golnya itu bagus. Rizky Ridho nggak cuma nendang, tapi benar-benar menginisiasi serangan balik, one two sama Ya, Mario Matsumura. Masuk itu. Matsumura. Mas Murah ya? Iya. Dari tengah itu ya. Iya itu terus passing lagi dan dia lakukan shoot. Buat gue itu beautiful, itu beauty gitu, beauty Wow. divine gitu. Buat gue kalau gol salto banyak sih yang bisa gitu loh. Buat gue nggak terlalu istimewa gitu. Buat gue lebih Iya. istimewa golnya Rizky Ridho sih. Iya. Maksudnya istimewa sih. Yang menang buat kayak- gua Declan Rice. Karena ke gawangnya Madrid. Tapi kalau Ya, cantik-cantikan realistis aja. ya realistis aja Iya. gitu kan. Cuman kalau paling keren gitu ya Rizky sih. Iya. Oke. Pasti Ridho Oke. dia orangnya. Kalau soal salto gue juga sepakat ya. Ini salto udah banyak tapi emang Iya. menurut gue kalau salto yang paling bagus tuh cuma Ibra dulu. Iya, Ibra tuh Swedia under Inggris. level sih Swedia emang Inggris, karena ya. salto tapi saltonya dari 30 meter. Tapi Iya. kalau untuk sekarang top 2-nya menurut gue satunya gue harap Rizky Ridho tapi Montiel ya oke. Tapi gue yang prediksi gue bener tuh urutan 2-nya. Yaitu? Declan Rice. Oh, Declan Rice peringkat dua? Gue peringkat 2. Gue Oh. menjagokan dia juga peringkat 2 karena gravity of the moment ya istilahnya ya. Karena itu lawannya Madrid dan kipernya siapa? Courtois. Courtois. Itu monster menurut gue dan lu bisa nyetak gol kayak begitu menurut gue sangat layak untuk ada di Nah top. masalahnya kan apa namanya Puskás ini nggak ngelihat konteks pertandingan ya. Vote Bahkan gue ya Vote apa 50-50. Iya, Vote bukan kan maksudnya panelis sana. nggak. Ya kadang kan ada pertandingan grassroots juga, Iya, ada betul. pertandingan dari berbagai belahan dunia lain, ada Liga Meksiko, Liga amatir, bahkan juga pernah masuk. Jadi gravity of the moment itu tuh sebenarnya nggak masuk hitungan Nggak terlalu dari banyak pemilih gitu, karena murni ngelihat betapa indahnya gol aja sih. Oke. Technical ability dari seorang pemain dalam melakukan eksekusi. Tapi itu biasanya tembakan. ada mas dipengaruh di bias dalam orang pas ngeklik kayak gitu tuh. Karena gue inget dulu kasus Sesi Salah. Itu Oh, gol nggak iya. menang goal of the month juga di Premier League dan nggak Itu menang kan di goal of the month Everton, Liverpool iya. karena faktor orang mikir Salah nih gol musim itu bagus tapi nggak dapat apa-apa nih. Gue kasih apa ya? Even though itu Gua bukan kasihin aja lah. gol terbaik dia, bahkan katanya Iya, musim itu kan. Catalog itu bukan, tapi Bisa, musim nggak itu usah dia emang bahas-bahas Salah bagus. dulu gitu. Konteksnya. Iya loh. Konteks. Makanya abis Konteks itu nih. FIFA ngubah aturannya kan gara-gara itu. panelis dan voting itu. Iya. Oke, ya memang balik lagi sih ya, keindahan gol ini kan bisa sangat subjektif juga. Cuma tadi tuh ada nama yang tersebut, Evelyn, thank you banget loh udah nyebut nama Declan Rice, Layak. terus nama Salah juga udah tersebut tadi. Ini tuh bikin jadi ngerasa agak gemes dikit aja gitu ya sama FIFA Best 11 yang udah dikeluarkan dan di situ nggak ada nama-nama seperti Rafinha dan Salah, justru ada nama Cole Palmer di situ. Gimana kalian sependapat apa enggak? Coba berkomentar dulu siapa nih? Yang pertama mungkin kalau gue bilang ini adalah sangat-sangat downgrade dibandingkan FIFA Best Player tahun lalu. Kalau lu lihat FIFA Best Player tahun lalu, ya bener-bener gitu, monster semua isinya dari belakang sampai depan. Bahkan Haaland pun di sana gitu. Bahkan musim ini pun monster seperti Haaland pun nggak masuk gitu kan. Ya kenapa harus isunya itu Cole Palmer nggak ada terus menjadi soal hal yang bombastis. Emang dia jelek di Liverpool, di Chelsea kan nggak juga gitu menjadi bagian yang penting. Mungkin satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh pemain yang lain adalah mereka nggak bisa juara FIFA Club World Cup. Nah, itu dia. Ingat, Status. ini eventnya event FIFA gitu. Oke, segitu prestisnya kah Ya, gelar tersebut? bagi FIFA ternyata ini penting gitu kan sampai apa namanya sampai harus terpilih. Cuma kalau buat kalau gua milih, gua nggak akan milih Palmer, nggak akan milih Dembele, nggak akan milih gua akan milih Rafinha atau Nuno Mendes. Dua pemain yang buat gua memang bener-bener impresif musim lalu gitu. Ya Vitinha oke, cuman Rafinha dan juga Nuno Mendes buat gue yang sangat disayangkan. Karena mau gimana, lu mau pakai dengan jumlah menit yang lebih dikit dibandingkan siapa? Mau berlandingin sama Dembele, bahkan sama yang lainnya pun. Dia dengan menit bermain yang lebih sedikit tapi jumlah gol asisnya lebih banyak, keterlibatannya baik di Liga Champion.
Ya Palmer juga oke, tapi dia main di Conference League bukan di Champions League. Tentu itu akan menjadi perdebatan juga. Lawannya juga beda nih yes betul lawannya juga beda. Cuman kalau buat gua Rafinha terlalu disayangkan, tidak ada di best 11 gitu. Selebihnya ya emang ini voting-votingan. What do you expect? Ini kan jatuhnya kan popularity contest. Yes. Nah, soal Rafinha itu istrinya kan udah sampai ngomel-ngomel juga tuh kan di sosmed. Gimana? Virzi dulu deh sebelum kita ke Rizal. Rafinha, iya dengan kontribusi golnya juga banyak banget ya. Ini angka-angkanya. Iya, menit lebih dikit lagi sebenarnya. Hah? Menit bermainnya lebih sedikit. Menit 64 game, 38 gol, 24 assist, juga luar biasa. Ya maksudnya kita udah bahas lah berapa kali di sini betapa hebatnya dia, bagaimana pengaruhnya dia, bahkan di luar lapangan dia juga bisa jadi leader di sini. Ya kalau lihat dari sisi kanan ya kalau gue sih sepakat ya seharusnya dia bukan Palmer karena Palmer juga juara trofi Eropanya dia adalah conference ya. Conference kan. Nah, sementara emang Rafinha dapatnya 3 trofi itu domestik memang. Ya sayangnya mungkin di situ. Tapi perjalanan dia udah bagus. Sebenarnya Salah juga menurut gua sangat layak masuk karena dia bukan hanya top goal scorer di Premier League ya, tapi juga top assist ya, Playmaker Award. Dan posisinya juga dia ada di kanan dan penghitungan waktunya kan adalah Agustus 24 sampai Agustus 25 ya. Jadi kan sebelum downfall-nya dia sekarang. Nah, ini udah cocok banget seharusnya kalau dia masuk. Dan kenapa ya Cole Palmer is okay deh. Tapi apakah dia better than those two? Dia nggak kayak pilih sayap kanan, pilih sayap kiri, nggak cuma attacker, midfield, sama back gitu. Nggak kayak tahun lalu Saliba kepilih, cuma jadi back kiri di situ. Karena emang cuman apa namanya nggak per posisi, cuman defender, midfield. Lainnya dia. Bahkan kalau sayap kanan yang sekarang kan Palmer, sayap kirinya Pedri kan ditaruhnya. Padahal itu bukan posisi dia. Tapi menurut gue ini kriminal sih ya untuk meninggalkan nama seorang Rafinha dan Salah nggak masuk di nominasi ini karena dua nama itu layak dan Palmer pun kalau jangan kan dibandingin sama mereka berdua, dibandingin sama diri Palmer musim sebelumnya itu jauh lebih bagus musim sebelumnya. Jadi menurut gue nggak melihat ada alasan Palmer tuh masuk di sana. Gue kan selalu beranggapan ya cara mengukur suatu kekuatan pemain tuh coba cabut angkanya, lihat tim itu ada di mana. Kalau lihat Chelsea, angka win rate mereka tanpa Palmer tuh sebenarnya baik-baik aja. Chelsea tanpa Cole Palmer dan dengan Cole Palmer, walaupun memang sampelnya mungkin bisa diadu lah berapa-berapanya. Tapi di tahun ini, bahkan di tahun 2025, dia cuma nyetak 2-3 gol dari open play. Jadi bisa dikatakan influensial dia pun dibandingkan musim pertamanya bersama Chelsea, itu juga udah menurun. Jadi menurut gue, ya itu, kriminal lu meninggalkan Mohamed Salah dan Rafinha di kategori nominasi seperti ini. Wow, layak itu menurut gua. Strong statement banget sampai kriminal ya karena balik lagi sih memang seperti tapi dia juara dunia loh Zal. Itu faktor yang mungkin kuat ya. Iya lah, dia juara dunia gitu. Kenapa lo against Palmer gitu loh? Gue suka cara main dia. Gue idola gue berapa kali gue bilang di tim Chelsea tuh Palmer Situmorang gue bilang kan ini permainannya oke, mainnya bagus dan memang tiap dia ada di lapangan tuh pembeda lah. Tapi untuk meninggalkan pemain-pemain yang jauh lebih bagus di musim lalu dibandingkan dia, itu menurut gue agak berat. Dan apalagi dengan cedera panjangnya dia juga itu juga pengaruh. Tapi ya itu tanpa dia Chelsea baik-baik aja. Dan menurut gue yang paling di kesebelasan ini dua nama sih selain Palmer, gue ngerasa Bellingham itu kategori yang sama karena musim sebelumnya Bellingham tuh jauh lebih bagus dibandingkan Agustus 2024 ketemu Agustus 2025. Jadi dua nama itu menurut gue agak sifatnya janggal untuk berada di FIFA Best Pro 11 ini di tahun ini. So kesimpulannya memang untuk FIFA Best Award kali ini tuh debatable sekali ya. Ada banyak hal yang bisa didebatkan. Nah, ini yang menarik juga pilihan Paco dari juga di tengah, di back tengah. Trofinya coba kasih muncul lagi. Kasih muncul lagi kita lihat. Masih mending Marquinhos. Nah, sebenarnya kalau mau kita per posisi ya sebenarnya bisa kan, maksudnya si Bellingham itu diganti Pedri tengah, Bellingham habis itu diganti sama si Rafinha, habis itu Palmer diganti sama Salah. Menurut gue ya bakal lebih diterima, tapi ya apalah ya Dembele best 11 kayak gini sama ya Dembele juga kan. Kalau musim lalunya banyak fit. Musim ininya nih masuk di Agustus yang tahun ini. Dan kalau ngeliat Bellingham, dia musim lalu kayaknya Madrid trophyless ya. Kalau kita ngomongin Chelsea dapat trofi ini apa alasan ada Bellingham di sana gitu? Menurut gue, itu menurut gue masih agak mengambang juga di pikiran gue karena trofi apa sih didapetin Madrid musim lalu dan juga musim lalu Mbappe and Friends-nya masih kerasa juga, tapi dia tetap ada nama di situ. Jadi Palmer dan juga Bellingham ini menurut gue dua pemain yang paling gak layak. Kalau best 11 dia milih itu ya kapten sama pelatih. Ronaldo abstain tahun ini. Popularity contest. Iya. Itu berpengaruh. Nah, seru tuh karena Messi ini juga sebagai kapten Argentina kan punya hak juga untuk memilih kan. Di situ untuk pelatih dia pilih 3 nama tuh. Ada Enrique, ada Flick dan ada Arteta. Kalau untuk pemain dia pilihnya ada Dembele, Mbappe
dan Yamal. Kalau kalian yang dapat kesempatan itu, pilihan kalian siapa? Ya, Dari gini, siapa dulu nih? Suaranya Messi sama suaranya kapten timnas Indonesia sama. Iya, status Statusnya sama gitu. timnas Iya. juga. Mau sama Messi, mau siapa sama aja. Cuman ya popularitas kontes. Kalau gue milih tadi gue bilang gue bakal milih Rafinha atau Nuno Mendes. Pelatih. Satu lagi pemain? Oh, tiga ya? 3 ya. Vitinha, Rafinha, Nuno Mendes. Oke. Karena Solid. baik di PSG maupun di Liga ataupun di Eropa, buat gua mereka bertiga ya luar biasa gitu. Oke. Pelatih? Pelatih ya, gua gak kepikiran pelatih ya, siapa ya? Arteta enggak? Give it to Enrique lah udah. Arteta, Ya. Telak udah. kalau gua compare sama yang lain punya gelar. Oh. To be fair gitu, gua pengen Arteta, cuman kalau gua nyebut Arteta, sementara yang lain ada yang dapat gelar tapi nggak bawa apa-apa ya percuma juga gitu. Roasting diri sendiri ini. Hansi Flick Hansi Flick, mungkin. Flick oke. Hansi Flick mungkin, Arne Slot juga ya oke. Itu kan jadi perdebatan lagi sama Rizal bahwa ini apakah ini tim warisan atau bukan gitu kan. Cuman ya gue sih dengan materi tim, Iya. dengan materi tim yang didominasi sama pemain muda yang sangat hijau, masih belum berpengalaman tapi bisa sukses, buat gue Hansi Flick doing something well last season. Oke. Oh. Dua lainnya? Belum Enrique? kepikir. Enrique, yes. Satu lagi Maresca. 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 Iya, boleh. Oke, Maresca, boleh. siap. Maresca Sekarang boleh. Rizal coba. Player Dembele, menurut Dembele. gue udah paling Oke. oke. Keduanya mungkin Patriot dari PSG-nya juga Nuno Mendes. Ketiganya Rafinha. Itu menurut Oke. gue seharusnya layak untuk udah di sana. Walaupun gue agak berat juga ninggalin si Nuno Mendes ya, karena semua trofi disabet sama dia sampai negara-negara Iya juga. ya? Tapi menurut gue tiga itu oke. Untuk pelatih Enrique, kedua Arne Slot, ketiga Maresca. Itu 3 pelatih dan 3 pemain menurut gue udah paling ideal sih kalau versi gue. Oke. Ada beberapa yang mirip nih ya. Kalau dari versi gimana? Dembele, Vitinha, sama satu lagi Pedri. Oh, ninggalin Pedri. Pedri Suka juga gua. lini tengah, dulu suka lini tengah. Kalau pelatih sih Eddie Howe. Regis Lebris. Kebayang Lebris. Harapannya sih begitu ya. Harapannya Coba, begitu coba. sih. Pasti sih Enrique sih pasti ya. Dan 2 sisanya paling ngikutin aja sama teman-teman yang lain. Berarti? Siapa sih? Arne, Ya Slot tahun pertamanya oke lah, tapi dia pemenang Liga Eropa siapa sih? Liga Oh apa? si ini ya, Europa League. si Anje Ange Postecoglou. Postecoglou. Ya, Tinggalin lah. Rada susah itu kalau udah kayak gitu. Tapi Ya layak udah sih, gue sih Flick sih suka, dan berikutnya Slot sih kayaknya ya, Yes. dengan apa yang pencapaian dia Wih. pertama. Kan yang Agustus 24, Agustus 25 kan ya. Masih menang Liverpool Downfall-nya itu. juga sebelum itu, setelah itu kan. Masih menang Asik. kalau Iya. Iya, ada Nama Liverpool. Oh, Van Dijk, ada Van Dijk. Van Dijk. Ada Vivro Van ada Dijk? Van Iya, Dijk, layak lah. Nama slot tersebut-sebut ya di sana ya. Kalau Arteta ya itu ya, karena belum ada gelar ya, roasting diri sendiri. Baiklah. To be fair. Tapi Jam Team, pernah gak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya, kalian lagi mau berangkat kerja, terus kalian starter mobil malah ngadat. Nah, itu tandanya tuh aki kalian udah mulai lemah. Sekarang udah ada solusinya, tenang ya. Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu nih isi air aki lagi. Tinggal pakai aja pokoknya. Variannya juga udah lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek aja langsung yuk di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu nih mau pingin punya aki yang awet, kuat dan siap nyala kapanpun, pilihlah GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Alright, balik dulu ya, tadi promo dikit. Kita balik lagi nih ke